Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Triwanda Hamidah, nomor induk mahasiswa 12010326713, lokal 4D, Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Damsir SPDI MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep administrasi pendidikan. Dalam materi ini, saya akan membahas poin-poin terpenting nih dalam konsep administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, administrasi dalam perspektif Islam. Yang kedua, pengertian administrasi pendidikan. Yang ketiga, fungsi administrasi pendidikan. Yang keempat, sumber daya administrasi pendidikan. Dan yang kelima, tujuan administrasi pendidikan. Nah, untuk penjelasannya yaitu yang pertama, administrasi dalam perspektif Islam. Administrasi dalam Islam dikenal dengan istilah al-idarah, mengkaji mengenai pengertian atau istilah administrasi dalam Islam mengharuskan merujuk kepada beragam sumber, utamanya yaitu Al-Quran dan Al-Karimah dan tafsirnya, hadis dan syarahnya. Sumber-sumber tafsir banyak berperan memberikan penjelasan terhadap isyarat-isyarat Al-Quran yang posisinya lebih sebagai kaidah umum menyangkut tatanan masyarakat baru. Penerapan sistem administrasi Islam yang ditinjau dari kitab Sirah Nabawiyah atau perjalanan Rasulullah dalam menjalankan risalah kenabian. Penerapan administrasi Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang diantaranya yang pertama, sistem administrasi negara, yang kedua, administrasi dalam bidang keuangan negara, yang ketiga, administrasi bidang militer, dan yang keempat, administrasi bidang peradilan. Poin yang kedua yaitu pengertian administrasi pendidikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, administrasi secara etimologis. Administrasi pada hakikatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi dalam arti ini meliputi perbuatan tulis-menulis, catat-mencatat, yang kesemuanya merupakan kegiatan penyediaan bahan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Kegiatan-kegiatan yang demikian itu dalam bahasa Indonesia telah lazim dipergunakan dengan istilah tata usaha. Yang ketiga, administrasi dalam arti luas. Administration mempunyai pengertian dan skop yang lebih luas daripada administrasi dilihat dari aspek tata usaha saja. Jadi, pengertian administrasi yang dimaksudkan di sini adalah pengertian yang lebih luas yang sekaligus mencakup tata usaha. Poin yang ketiga yaitu fungsi administrasi pendidikan. Secara umum ada 8 fungsi administrasi pendidikan, diantaranya adalah yang pertama, perencanaan atau planning. Isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang nomor 2, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan, penyusunan, dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Dengan begitu, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan dapat terwujud. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Koordinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak.
Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis serta produktif. Yang keempat yaitu komunikasi atau communicating. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi atau pengertian komunikasi ini mencakup penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kelima yaitu pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keenam yaitu kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang ketujuh yaitu penganggaran atau budgeting. Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Yang terakhir, yang kedelapan, ialah penilaian atau evaluating. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Poin yang keempat yaitu sumber daya administrasi pendidikan. Sumber daya administrasi atau manajemen dinyatakan dalam 6M, yaitu yang pertama, man, adalah tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Contohnya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Yang kedua yaitu money, adalah uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti uang atau dana. Yang ketiga yaitu method, adalah cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Contohnya metode dan kurikulum. Yang keempat yaitu materials, adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu seperti peserta didik, bahan-bahan, sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu machines, adalah mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti mesin, teknologi pendidikan. Yang terakhir, yang keenam yaitu markets, adalah pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan. Contohnya seperti pasar atau pemasaran. Poin yang terakhir yaitu poin kelima adalah tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Vanni and Carver, ada 4 tujuan administrasi, diantaranya yaitu yang pertama, efektivitas produksi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri. Yang keempat, kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yakni menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga seminimal mungkin namun memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya dan bisa menyesuaikan dirinya dengan sekolah yang baru.
Kemudian, setelah menyelesaikan semua studinya, mereka bisa mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan nasional. Baiklah, sekian pembahasan dari saya pada materi hari ini, yaitu konsep administrasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.